Sebelumnya habis bahas soal minyak saya. Elah, minyak mulu dibahas. Kali ini kita akan membahas dari nasib anak pertama yang udah resign. Kalau kemarin kan PHK nasib pertama. anak pertama PHK, berarti ya berarti kedua yang ini. Iya. Nah, ketiga baru nanti gitu kita bahas lagi. Jadi kalau kita membicarakan nasib keluarga di sini, Alkisah tuh ada satu keluarga punya 3 anak gitu ya, bapak, ibu, tiga anak gitu kan. Anak pertama di PHK, anak kedua masuk PNS, cuma diundur. Yang ketiga makan MBG, tapi ternyata disunat. Nah, kalau bapaknya kena bensin dibohongin. Kalau ibunya tadi minyak dikurangin. Disunat. Lengkap sudah penderitaan. Iya, satu keluarga di Indonesia. Kalau KB 2 orang, kali ini kita tambahin 3 aja, tetap menderita, bro. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah viralnya pengumuman CPNS ya. Iya, CPNS sama P3K ya. Pengangkatannya diundur. Jadi Oktober. Terus kalau P3K bahkan paling bisa Januari. Iya. Kan beda 2026 bahkan. Nah, itu sedih, bro. Udah honorer, resign dari sekarang. Tuh, bayangin tuh lo jadi beban rumah tangga ya, beban orang tua tuh. Sampai di Oktober tuh. Mau ikut bootcamp digital marketing juga udah nggak punya duit itu. Iya. Kalau aja di Babe Haikal, BPKHI, iya ada loker. Yang katanya digaji 10 juta tuh. Nah, jadi pendamping, kebayang tuh di atas UMR. Iya. Gua sih nggak percaya. Enggak gua, tapi balik lagi yang mau gue bahas itu adalah soal sedihnya ya. Soalnya gimana ya? Orang kan udah resign ya. Terus sangat berharap gitu menjadi CPNS itu kan harapan bagi mayoritas orang ya. Mungkin nggak kita gitu. Tapi bagi mayoritas orang itu menjadi harapan tersendiri lah. Karena satu soal security, keamanan dari pendapatan, terus juga soal jenjang karir yang aman, juga dengan mudahnya bisa ngapain, misalnya minjem. Tapi ini kan dapat penghematan. Cuman tahun ini dapat penghematan, dan penghematan ternyata dampaknya nggak cuma di pengurangan tunjangan ya. Iya. Sampai pengangkatannya juga diundur. Karena kalau dari April beban negara juga bayarnya lebih banyak ngeluarin. Iyalah. Lu bayangin deh, gimana ceritanya lu udah resign. Lu kan CPNS misalnya gitu, terus CPNS. Udah ngekos sih, sewa kos-kosan DP. Pokoknya udah ready deh semuanya, udah kita bayangin nih. Wah, ngekos segala, udah. Ngajak teman makan-makan. Syukuran keluarganya. Biasanya gitu tuh. Syukuran keluarganya, ngabarin ibu sama bapak, bapak. Ngabarin calon istri, calon mertua, istri atau suami dikabarin. Aku keterima PNS gitu kan. Insya Allah hidup kita kayak lambe tura cuy. Enggak, tapi kan lebih kepada kayak sedih, bro. Iya sih. Lebih sedih lagi tuh sebenarnya ke anak ketiga. Oh iya. Bayang tuh dulu, gue bayang tuh anak-anak kan mau dapat 15.000, turun 10.000, sekarang di kabarnya 8.000. Kabarnya dikorupsi sampai tinggal 8.000 rupiah. Tapi itu isu lain. Kita bahas dulu CPNS nih. Pada akhirnya tuh akhirnya per hari ini kita take demo. Iya betul. Padahal udah PNS sih karena pemerintah kan udah jelas. Mereka tetap PNS cuma diundur. Iya. Cuman kan nggak dapat gaji. Iya. Lah terus hidup pakai apa? Emang lo kata makan pakai sumbangan? Ya, kalau demo gimana tuh? Sedangkan di PNS kan nggak boleh demo tuh. Nah itu dia. Gue juga agak mempertanyakan. CPNS pada berani-berani demo, emang boleh demo? Gitu. Nah mereka kan nggak boleh ngelawan negara. Nggak boleh lawan negara, harus setia, bro, mengabdi apapun keputusannya. Walaupun dirugikan bensin kemarin sama minyak. Dan anak ketiga MBG. Enggak, tapi ya kebayang sih, maksudnya dia resign terus tiba-tiba wah diundur. Nyari duit dari mana nih, bro? Sementara kan banyak yang bergantung dalam PNS itu ya. Dan kalau menurut gue sih ada 2. Kalau gue nggak tahu ya. Kalau gue ngeliatnya ada 2. Lagi-lagi reshuffle menteri. Karena kan miskonsepsi pada akhirnya kemarin tuh DPR bilang enggak kok, nggak diundur. Kalau bisa dipercepat, itu kata Komisi 2. Betul. Itu politisi PDIP Arya Bima waktu itu yang ngomong. Terus yang kedua, emang nggak ada anggarannya. Gimana? Kalau saya sih simple, nggak ribet sih sebenarnya. Ya kan pemerintah mau penghematan, dan uangnya penghematan itu ditaruh di Danantara, ya kan. Terus mungkin pekerjaannya di PNS
belum skala prioritas. Kalau belum skala prioritas, kenapa rekrutnya dari tahun kemarin ya? Itu dia. Oh ini kan emang bukaan tahun kemarin kan? Iya, Emang bukan yang sebelum Prabowo dilantik kan ini? betul. Iya dong, kan proses PNS kan panjang tuh. Panjang, belum fisik, belum apa kan. Kan panjang. Berarti ada salah prediksi nih soal ekonomi nih. Tapi sebelumnya selamat buat yang teman-teman yang lolos CPNS. Keren, ya, kalian diuji ini bulan Ramadan. Kalian harus sabar. Doain yang baik-baik buat pemerintah, doain koruptor kebongkar semua di bulan Ramadan. Iya, mudah-mudahan 193 triliun bisa buat ngangkat kalian ya. Nah, itu bener tuh. Iya, karena dapat dari mana lagi dana kita gitu loh. Sekarang kalau nggak nyita-nyitain aset ya, gitu. Terus kedua, kalau gue nyium soal reshuffle itu, kayak lu inget nggak sih waktu yang Menteri Dikti Satrio Brojonegoro kan juga semacam dibuatkan isu ya, dalam artian nggak tahu sih ini isu apa enggak, tapi apa yang pada akhirnya dia ngomong Pak Prabowo nggak suka di demo rame-rame gitu, demonya apalagi mahasiswa gitu kan. Tapi kan semacam kayak itu isu tiba-tiba kan, viral sehari, besoknya demo, besoknya mundur. Bukan mundur, ganti langsung kan? Ganti langsung. Maksudnya nggak rame-rame itu kan? Iya. Yang lain kan, lain-lainnya padahal itu pada dadikduk gitu. Iya, siapa nih yang reshuffle gitu kan? Oh ternyata dia. Gitu. Alhamdulillah masih dapat THR. Lumayan. Masih naik mobil dikawal, tetot. Lumayan lah 6 bulan, portofolionya nggak 4 bulan. Betul. Kan lumayan tuh. Walaupun di reshuffle kemarin dia tetap dapat uang pensiun. Iya sih. Menteri walaupun 1 bulan jabat sebagai menteri, dia tetap dapat uang pensiun tuh. Seumur hidup kan ya. Oh iya, itu dulu isunya Gus Saifullah Yusuf ya. Iya. Waktu dia mensos kan cuma sebulan lagi. Cuman akhirnya diperpanjang kan di periode tapi kan sekarang. tetap aja dapat dari kemarin. Nah, itu apakah dapat 2 tuh dari menteri sebelumnya sama dia mensos juga ya? Masih. Jadi nomenklaturnya lanjut kalau dia. Cuman kan ada beberapa yang kayak gitu ya, dan kayaknya reshuffle nggak sih? Kalau saya yakin reshuffle harusnya. Iya, Karena banyak menteri-menteri yang nggak sejalan sama Pak Prabowo. Iya kan? Karena masih ada tendensius, yaitu ada yang dibocorin banyak menteri yang masih komunikasi dengan Solo, itu satu. menjalin komunikasi, dan kita rakyat itu ditunjukin dengan hampir mayoritas, separuhnya lah itu kan orang-orang yang periode Jokowi masuk di periode Prabowo ini. Tapi kan Menpan RP bukan periodenya Jokowi yang sekarang, Bu Rini kan bukan. Kayaknya, jadi kalau gue nyiumnya itu doang tuh 2 tuh. Kayaknya apakah ini reshuffle atau memang anggarannya emang benar-benar nggak ada? Kalau reshuffle Pak Prabowo juga kan nggak mau di demo itu, nggak mau gonjang-ganjing politik kan. Iya. Prabowo mau kerja fokus, nggak ada yang ganggu kanan kiri. Potensi ada reshuffle ada mungkin ya. Iya. Tapi menurut saya kecil-kecil juga, karena tadi kan Pak Prabowo nggak mau diganggu orang ya. Maunya kerja serius, fokus. Kalau soal anggaran? Soal anggaran, Pak Prabowo kan hanya anak yang berbakti kepada orang tua. Benar nggak? Orang tua yang mana? Dan antara ini kan keinginan orang tuanya beliau. Jadi beliau termasuk anak yang taat kepada orang tua. Iya benar, berarti Itu cita-cita Pak Sumitro dulu. Pak Sumitro, orang tuanya Pak Prabowo kan. Iya, Itu termasuk bagus kalau menurut saya segi agama ya. Melaksanakan amanah orang tua. Bener. Tuh amalannya kenceng tuh. Kenceng Pak, gue bagus tuh. Bagus deh pokoknya, tapi meskipun ya kadang-kadang masyarakat bawah perlu diperhatiin ya. Karena jadi berat bro. Iya sih, cuma apa ya. Terus saya lihat podcastnya Pak Rocky Gerung sama Her Subeno. Tahu yang lagi rame itu dari pidatonya Pak SBY mengarah ke 98. Ya, mau ada krisis katanya di April Mei, ya itu nggak tahu ke saya kan. Ada indikasi faktor di situ ada, sekarang lagi banyak yang sekiranya itu tanda-tanda itu ada gitu. Saya nggak tahu tanda-tanda itu soalnya. Iya. Tapi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Indonesia. Ya, kalau saya yakin Pak Prabowo yang tadi itu dibilang 4 kali nyalon, sekarang jadi presiden, ya nggak akan nyanyiin itu. Iyalah.
apalagi PNS kan, dimana itu kan salah satunya adalah bertugas untuk dia gitu loh, Betul, untuk melayani rakyat, Pak Prabowo dan rakyat. dan juga menjalankan program-program strategisnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih ada yang terbaik dari pemerintah pusat ya soal CPNS ini, karena isunya masih simpang siur nih sebenarnya. Ada yang bilang mundurin, tapi DPR bilang enggak gitu. Kalau bisa dicepetin. Tapi udah diketokkan di Oktober. Dari Disahkan Oktober. Nah itu dia makanya. Seharusnya nggak jadi masalah kata pemerintah. Iya. Kata yang CPNS yang lolos, masalah dong, kan gue udah di kos-kosan. Nah kalau itu kan berarti dia nggak. Gue udah resign. Berarti dia nggak kurang terinfo. Iya, harusnya jauh-jauh jangan langsung buru-buru. Iya, benar. Oke, itu aja sih, itu info yang bagus lah untuk kita add lah. Kita tunggu korupsi kedepannya apa lagi, baru kita bahas lagi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Rujak Politik. Dadah.